Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Rahmawati dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi simplicia yang mengandung amilum dan resin. Sebelumnya, perkenalkan kelompok saya Elsa Puspita Anggraini, Muhammad Sultoni, Nil Kudrotunada, Sylvia Fagata Suraya, dan Siti Rahmatul Aziza. Untuk selanjutnya, mengenai identifikasi simplicia yang mengandung amilum dan resin ini akan dijelaskan oleh saudari Elsa Puspita Anggraini. Silahkan kepada saudari Elsa. Di slide kedua ada tujuan praktikum mampu menganalisis fragmen khas dari simplicia yang mengandung amilum dan resin. Di slide ketiga ada dasar teori. Amilum adalah jenis polisakarida yang banyak terdapat di dalam, yaitu sebagai besar tumbuh terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Amilum merupakan suatu senyawa organik yang tersebar luas pada kandungan tanaman. Amilum dihasilkan dari dalam daun-daun hijau sebagai wujud penyimpanan sementara. Dari produk fotosintesis, amilum juga tersimpan dalam bahan makanan cadangan yang mempermanen tanaman, menahun, dan umbi. Amilum merupakan 50% sampai 65% berat kering biji gandum, 80% bahan kering umbi kentang. Lanjutan, resin atau damar adalah suatu campuran yang kompleks dari ekstrak tumbuhan-tumbuhan dan insekta, biasanya berbentuk padat dan amorf. Merupakan hasil terakhir dari bentuk dan dibentuk dari ruang-ruang skizogen dan skizosigen. Secara fisik, resin damar ini biasanya keras, transparan plastik, dan pada mengoperasikan menjadi lembek. Secara kimiawi, resin adalah campuran yang kompleks dari asam-asam resinat, alkohol resinat, resinotanol, ester-ester, dan resef. Bebas dari zat lemas dan mengandung sedikit oksigen. Karena mengandung zat karbon dalam kadar tinggi, maka jika dibakar menghasilkan hangus. Bebas dari zat lemas dan mengandung sedikit oksigen. Karena mengandung zat karbon dalam kadar tinggi, maka jika dibakar menghasilkan hangus. Resin mengandung zat-zat terpenoid yang dengan jalan asidi dengan air menjadi damar dan fitosferin. Resin ini juga tidak larut dalam udara tetapi larut dalam alkohol dan pelarut organik lainnya. Alat dan bahan. Untuk alat, mikroskop, cover glass, objek glass, pipet tetes, gelas penutup. Untuk bahan, Simplicia curcuma rhizoma, Curcuma domestica rhizoma. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nihal Khotrunada. Baik, setelah membahas tentang alat dan bahan, selanjutnya adalah cara kerja. Dalam cara kerja ada dua metode, yaitu pemeriksaan dengan larutan iodium dan pemeriksaan secara mikroskopik. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan dengan larutan iodium. Pertama-tama masukkan dahulu 1% larutan sampel untuk semua jenis amilum yang akan diamati ke dalam tiap-tiap tabung reaksi. Kemudian yang kedua ditambahkan beberapa tetes larutan iodium sampai terlihat perubahan warna. Nanti setelah terlihat perubahan warna, maka warna yang terlihat jangan lupa untuk dicatat. Kemudian, untuk metode yang kedua yaitu pemeriksaan secara mikroskopik. Seperti biasanya, ambil sedikit simplicia, secukupnya saja, diletakkan di atas kelas objek, kemudian ditetesi sedikit air dengan menggunakan pipet tetes, kemudian ditutup dengan gelas penutup.
Setelah itu, diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali 10 ataupun perbesaran 10 kali 40. Nah, setelah diamati di bawah mikroskop, nanti akan terlihat beberapa fragmen. Jangan lupa untuk difoto ataupun digambar. Selanjutnya, menuju ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai simplicia rimpang temulawak atau dengan bahasa Latin Curcuma rhizoma. Nah, rimpang temulawak ini berasal dari kerajaan Plante, divisi Magnoliophyta, upadivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma santoriza, dengan kandungan minyak atsiri, curcumidiol, minyak keping. Dan tumbuhan ini memiliki khasiat menambah pengeluaran empedu. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Romatul Azizah. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan. 1. Epidermis bergabus. 2. Rambut yang berbentuk kerucut. 3. Bersel 1. 4. Hipodermis. 5. Korteks silinder. 6. Sel parenkimatik. 7 sel parenkim, dan 8 butir pati. Di samping sudah terlihat fragmen serbuk rimpang temulawak dalam monografi Materia Medica Indonesia. Keterangannya, nomor 1 terdapat fragmen berkas pembuluh, yang kedua fragmen parenkim korteks, yang ketiga serabut sklarenkim, yang keempat butir pati, kelima fragmen jaringan gabus bentuk poligonal, dan yang keenam rambut penutup. Identifikasi secara makroskopik pada rimpang temulawak Curcuma rhizoma adalah keping tipis bentuk bundar atau lonjong, ringan, keras, dan rapuh. Permukaan luar berkerut warna coklat kuning sampai coklat. Bidang irisan berwarna coklat, kuning buram, melengkung, tidak beraturan, tidak rata, sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara silinder pusat dengan korteks sempit. Berkas patahan berdebu, warna kuning jingga sampai coklat jingga terang. Keping tipis berbentuk bundar atau jarang. Keras, rapuh, permukaan berkerut, warna coklat kekuningan, melengkung, tidak beraturan. Selanjutnya yaitu fragmen gumpalan sekresi coklat amilum besar seperti biji ketimun. Sudah terlihat gambar mikroskopik di sebelahnya. Identifikasi secara mikroskopiknya yaitu warna serbuk rimpang temulawak Curcuma rhizoma adalah warna serbuk kuning kecoklatan, fragmen pengenal adalah butir pati, fragmen parenkim dengan sel minyak, fragmen berkas pembuluh warna kuning intensif, fragmen jaringan gabus bentuk poligonal, butir pati berwarna jingga, terdapat serabut sklarenkim dan fragmen rambut penutup. Epidermis bergabus dan terdapat sedikit rambut yang berbentuk kerucut bersel 1. Hipodermis agak menggabus, korteks silinder, dan sel parenkimatik terdiri dari sel parenkim berisi butir pati. Bagian yang sering digunakan adalah kepingan akar tinggalnya. Dengan zat berkhasiat utama dari simplicia ini yaitu minyak atsiri yang juga mengandung velandren dan tumerol. Zat warna kurkumin dan pati. Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 8,2% berat per volume. Selanjutnya yaitu simplicia kedua, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit. Tanaman asal Curcuma domestica Val, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica, kandungan minyak atsiri, amilum, resin, dan seldosa. Khasiatnya yaitu karminativa dan anti diare. Pada gambar di samping sudah terlihat mikroskopik dari Curcuma domestica rhizoma atau kunyit. Pada fragmen kunyit terdapat fragmen rambut penutup, yang kedua epiderm, yang ketiga hipodermis, yang keempat peridermis, yang kelima parenkim korteks, yang keenam berkas pengangkut, yang ketujuh butir pati,
yang ke-8 endodermis, yang ke-9 parenkim sekunder, dan yang ke-10 sel sekresi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Emilia Rahmawati. Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, dari hasil identifikasi secara makroskopik dapat diketahui bahwa ringan, rapuh, berwarna kuning, permukaan luar berkerut, warna kuning sampai coklat, dan irisan coklat kuning buram, melengkung tidak beraturan, tidak rata, sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara silinder pusat dengan korteks sempit. Warna kuning jingga kecoklatan, bentuk hampir bundar sampai bulat panjang, kadang-kadang bercabang 0,5 cm sampai 3 cm. Sedangkan identifikasi secara mikroskopik terlihat satu lapis sel pipi bentuk poligonal, dinding sel menggabus, rambut penutup berbentuk kerucut, lurus atau agak bengkak, panjang 250 cm sampai 890 mm, dinding tebal. Pemeriksaan simplisia secara mikroskopi pada sampel Curcuma domestica rhizoma adalah anatomi jaringan yang mempunyai ciri khas, yaitu adanya parenkim, gumpalan sel, dan rambut penutup. Anatomi jaringan meliputi pembuluh kayu, parenkim, dan butir pati. Fragmen pengenal adalah butir pati, gumpalan tidak beraturan, zat berwarna kuning sampai kuning coklat. Parenkim dengan sel sekresi fragmen pembuluh tangga dan pembuluh jara. Hipodermis terdiri dari beberapa lapis sel tangensial, dinding sel menggabus, parenkimatik terdiri dari sel-sel besar penuh berisi pati, butir pati tunggal, bentuk lonjong atau bulat telur dengan satu ujung mempunyai tonjolan berbentuk bulat sampai hampir segitiga dengan satu sisi membulat. Sel sekresi banyak tersebar, berbentuk bulat lonjong, berisi minyak berwarna kuning jingga yang sebagian mendamar dan berwarna coklat kekuningan. Berkas pembuluh kolateral tersebar tidak beraturan pada korteks dan pada silinder pusat. Berkas pembuluh di bawah endodermis tersusun dalam lingkaran, terkadang berkas pembuluh dikelilingi sel parenkim yang tersusun menjari. Bagian yang sering digunakan pada tumbuhan ini adalah akar tinggalnya, yang memiliki zat berkhasiat utama, yaitu minyak sirih, zat warna kurkumin, pati, dan damar. Pada percobaan identifikasi simplisia temulawak secara mikroskopik, ditemukan fragmen pengenal, yaitu fragmen parenkim dengan sel minyak, fragmen berkas pembuluh, fragmen jaringan gabus bentuk poligonal, butir pati berwarna jingga, terdapat serabut sklerenkim, dan fragmen rambut penutup. Dari hasil pengamatan tersebut, terdapat persamaan identifikasi hasil pengamatan dengan keterangan monografi yang diacu pada literasi Materia Medica Indonesia. Sel epidermis dan hipodermis berbentuk jorong, memiliki berkas pembuluh kolateral, butir padi, dan sel minyak, fragmen pengenal seperti rambut penutup, serabut sklerenkim, butir pati, fragmen jaringan gabus bentuk poligonal. Pemeriksaan simplisia secara mikroskopi pada sampel Curcuma domestica rhizoma kunyit adalah anatomi jaringan yang mempunyai ciri khas, yaitu adanya parenkim, gumpalan sel, dan rambut penutup. Anatomi jaringan meliputi pembuluh kayu, parenkim, dan butir pati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Via. Pembahasan selanjutnya, fragmen pengenal adalah butir pati. Gumpalan tidak beraturan, zat berwarna kuning sampai kuning coklat.
Parenkim dengan sel sekresi fragmen pembuluh tangga dan pembuluh jala. Fragmen rambut penutup warna kuning tidak terdapat serabut. Hipodermis terdiri dari beberapa lapis sel tentang tangensial dinding sel penggabus. Parenkimatik terdiri dari sel-sel besar penuh berisi pati. Butir pati tunggal bentuk lonjong atau bulat telur dengan satu ujung mempunyai tonjolan berbentuk bulat sampai hampir segitiga dengan satu sisi membulat. Sel sekresi banyak tersebar, bentuk bulat lonjong, berisi minyak, berwarna kuning jingga yang sebagian mendamar dan berwarna coklat kekuningan. Berkas pembuluh kolateral tersebar tidak beraturan pada korteks dan pada silinder pusat. Berkas pembuluh di bawah endodermis tersusun dalam lingkaran. Terkadang, berkas pembuluh dikelilingi sel parenkim yang tersusun menjari. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kedua simplicia dengan genus yang sama ini, yaitu genus Curcuma, ditemukan beberapa fragmen sesuai yang termuat dalam pembahasan, baik secara mikroskopik maupun makroskopik, dengan kegunaan masing-masing dan zat berkhasiat yang terkandung dalam tanaman dan berguna dalam dunia farmasi. Terima kasih kepada presentator, dan sekian dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai pemaparan identifikasi amilum secara kimiawi dan mikroskopik. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.